Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita inayah dan karunia sehingga kita masih sepada pada tempat yang insyaallah penuh keberkahan. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang membawa umatnya dari era jahiliyah menuju era Islamiyah dalam satu konsep minaz zulumati ilal nur. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkanlah saya mengambil sebuah judul ceramah, yaitu 4 golongan yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang pasti merasakan apa yang dinamakan kerinduan. Tapi bagaimana jika kita mengatakan yang merindukan adalah surga? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya surga telah merindukan 4 golongan. Golongan yang pertama, orang yang membaca Al-Quran. Al-Quran yang turun di bulan Ramadan yang menjadi petunjuk bagi umat manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Bulan Ramadan yang di dalamnya turun Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi umat manusia. Di dalam Al-Quran ada keraguan. Dari kita mulai kami, itulah Al-Quran yang dibaca oleh Muhammad dan tiada keraguan di dalamnya. Al-Quran memiliki banyak keutamaan, apalagi kita membacanya saat berpuasa di bulan Ramadan, karena pahalanya akan berlipat-lipat ganda. Dan sebagaimana diikuti dalam sebuah hadis, jika kita melakukan suatu amalan di bulan Ramadan, pahalanya akan berlipat-lipat hingga 700 kali. Apa boleh? Dan setiap satu huruf Al-Quran yang kita baca mendapatkan 1 kebaikan, dan setiap 1 kebaikan itu adalah 10 pahala. Dan Rasulullah mengatakan, saya tidak mengatakan alif lam mim itu adalah 1 huruf, melainkan alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Jadi apabila kita membaca alif lam mim, maka kita telah mendapatkan 30 pahala. Ada sebuah kisah, ada seorang ulama yang sangat suka membaca Al-Quran. Surah yang paling disukai adalah surah Yasin. Tidak ada tanpa surah Yasin. Setiap kita sholat, dia selalu membaca surah Yasin. Hingga suatu ketika dia membaca surah Yasin, dan di saat itulah nafas terakhirnya terhembus. Dan apa kalimat yang terakhir yang ucapkan? Inni idza fi dhalalin mubin. Sesungguhnya aku berada dalam kesesatan yang nyata. Semua santrinya, semua para gurunya heran, terkejut, mengapa kalimat terakhir yang dikatakan oleh guruku, inni idza fi dhalalin mubin. Sesungguhnya saya berada dalam kesesatan yang nyata. Bukan ketika seorang ulama atau wali ketika dia ingin meninggal pasti kalimat yang terakhir diucapkan la ilaha illallah. Tapi mengapa yang ini dalam keadaan hingga murid tersebut bermimpi melihat gurunya dalam kubur. Ketika hendak ditanya mana buka, baru ingin ditanya, sang ulama tersebut mengatakan, ini amantu bi rabbikum, sesungguhnya aku beriman kepada Tuhan. Pas mau maka dengarkannya. Maka para mereka dikatakan tidak ada masuklah ke dalam surga. Maka berkata ulama, ya laita qaumi ya'lamun, seandainya kau mengetahui, seandainya santriku mengetahui
di mana qaulani rabbi, bagaimana Tuhan telah mengampuliku, wajalani minal mukramin, dan menjadikanku orang-orang yang mulia. Begitu betapa dahsyatnya Al-Quran, karena dengan Al-Quran dapat menjadi syafaat bagi kita. Dan kedua, orang yang menjaga lisannya. Lisan tentu tak bertulang, tapi dapat memberikan begitu banyak manfaat bagi kita. Karena dengan lisanlah kita dapat membaca Al-Quran dan manfaatnya begitu luar biasa. Dengan lisan kita dapat memperbanyak zikir, karena dengan zikir hati dapat menjadi tenang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan berzikir hati dapat menjadi tenang. Tapi dengan lisan pula lah kita dapat masuk dalam neraka. Mungkin kita berpikir kalau kita hanya mengucapkan sesuatu yang bisik-bisik saja, ada sepele, tapi karena ucapan kita lah ada seseorang yang dapat menjadi sakit. Dalam kitab Majmu'ul Mu'minin dibahas ada 20 penyakit bagi lisan. Salah satu di antaranya adalah riba. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah riba. Lalu sahabat kembali bertanya, Rasulullah, apa itu riba? Lalu Rasulullah berkata, riba adalah jika engkau mengucapkan sesuatu yang apabila engkau ucapkan saudaramu akan merasa hina, merasa buruk pada diri sendiri, dan ia membenci apa yang engkau ucapkan itu. Lalu sahabat kembali bertanya, bagaimana apabila kita ucapkan itu benar-benar ada pada dalam dirinya dan kita ucapkan itu? Maka Rasulullah berkata, itulah riba. Karena jika benar-benar ada pada dalam dirinya dan dia membencinya, itulah riba. Tapi jika itu tidak ada pada dirinya, maka engkau telah memfitnahnya atau engkau telah berdusta atas namanya. Allah berfirman yang artinya, apakah engkau menyukai memakan daging saudaramu yang telah mati atau yang telah dibantai? Itu adalah perumpamaan bagi orang-orang yang sering melakukan riba. Bayangkan saja, apabila kita memakan daging musuh, pasti kita merasa risau. Dalam sebuah sabda mengatakan, ayyudiku ayyakula, apakah kamu menyukai memakan daging bagi saudara sendiri? Di situ diawali dengan kata yang kurang lebih artinya, apakah masih ada rasa jaga hatimu sehingga engkau menyukai memakan daging saudaramu yang telah mati dan yang telah menjadi ada seorang pemuda ini memiliki penangkapan dan metode belajar yang sangat luar biasa. Hanya dengan mendengarkan saja dia dapat menjadi paham. Namun ketika dia bertemu dengan pengemis, lalu dia mengucapkan di dalam hatinya, seandainya pengemis ini sesungguhnya adalah seorang yang alim, juga seandainya dia tidak mengemis, pasti itu akan lebih baik bagi dirinya. Di saat mana dia tidak bermimpi, ada sebuah pedagang manusia yang diolah dan dijadikan santapan seakan-akan itu adalah daging kambing. Lalu orang tersebut mengatakan kepada sang pemuda, makanlah, ini yang harus diperbuat. Lalu pemuda tersebut mengatakan, apa yang harus diperbuat? Lalu orang yang menjaga daging tersebut mengatakan, engkau telah menimali orang pengemis. Lalu pemuda berkata, padahal aku tidak mengucapkannya, aku hanya mendapatkannya dalam hatiku dan aku tidak melontarkan kepada orang pengemis. Lalu sang yang memberikan dia berkata, itulah tetap termasuk riba, karena riba juga termasuk di dalam hati.
Bukan tapi itu tidak kita menjadi mukminin berdusta. Kita berbohong karena dengan berbohong pula lah sebuah pahala puasa akan memberikan berbohong yang tersisa dari pahala puasa apabila kita berdusta. Selain dari berdusta dan kita, termasuk pula di dalam menghina, mengejek dan sebagainya. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Wahai orang yang beriman, janganlah menghina sebuah kaum kepada kaum yang lain. Dan jangan sebuah wanita menghina wanita yang lain. Bisa jadi yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Golongan yang ketiga, orang yang memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, atau bisa dibilang memberikan makanan kepada orang yang lapar. Apabila ada seseorang yang lapar, maka kita hendaklah memberikan apa yang kita mampu berikan. Begitu pula apabila ada seperti kita orang sekarang, jika kita memberikan makanan buka puasa untuk orang-orang yang berpuasa, maka pahala puasanya tersebut diberikan kepada yang memberikan makanan tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari orang-orang yang berpuasa tersebut. Ada sebuah kisah, ada seorang ulama yang bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan, pergilah ke kota Mekah, ini orangnya. Pergilah ke kota tersebut dan temuilah orang yang bernama ini, maka katakanlah kepada dirinya, sesungguhnya aku ada manusia. Lalu ulama ini dia tidak melakukan apa-apa. Di mana keluar? Untuk kembali mengatakan demikian. Beliau masih memantapnya biasa, lalu kembali ke malam ketiga. Karena benar-benar kalau mengatakannya, maka ulama ini menelpon kepada teman ulama yang ada di Mekah. Dia berkata, ada kota yang bernama ini di Mekah dan ada orang yang bernama ini di kota tersebut. Lalu orang tersebut mengatakan dia. Lalu para ulama pergi umrah dan pergi ke kampung tersebut dan mencari orang yang bernama itu. Saat ulama ini berekspektasi mengharapkan yang keluar adalah seorang ulama, seorang wali, seorang yang alim. Di saat diketuk pintunya, Assalamualaikum. Saat dibuka, Waalaikumsalam. Yang keluar adalah seorang preman yang penuh kalor. Lalu ditanya, benarkah ada yang bernama Simpulan? Maka Simpulan pun berkata, ya saya. Dan Simpulan kembali berkata, aku bermimpi bertemu Rasulullah dan Rasulullah kembali menyatakan engkau adalah penghuni surga. Lalu mereka kembali berkata, bagaimana mungkin saya ini sholat bolong-bolong tidak pernah pergi berjamaah, puasa tidak penuh, mau jangan turun. Lalu Rasulullah berkata, bagaimana bisa Rasulullah mengatakan hal tersebut padahal ketika sholat Anda tidak benar? Maka sang preman kembali mengatakan, mungkin karena satu amalan ini. Setiap bulannya aku menerima gaji, setiap setengah seperdua dari gajiku aku berikan kepada tetanggaku dan seorang janda memiliki negara. Ternyata tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki pekerjaan dan harus menanggung hidup bersama dengan anaknya. Lalu setiap bulan mereka memberikan seperdua dari setiap gajinya di tiap bulan tanpa sepengetahuan dari keluarganya. Lalu beliau berkata, mungkin itulah yang menyebabkan dikatakan akan masuk surga oleh Rasulullah SAW. Golongan yang keempat, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan diwajibkan bagi setiap umat. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam
Kama kutiba ala alladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu berpuasa supaya kamu bertakwa. Puasa ini untuk Allah. Karena Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi yang artinya puasa itu untukku dan aku akan membalasnya. Sesungguhnya mulut orang yang berpuasa itu lebih baik daripada berpuasa dulu. Puasa memiliki banyak manfaat, salah satunya yang dapat menjadi obat bagi diri kita sendiri. Dan dengan puasa, semua dosa kita yang telah berlalu akan diampuni. Rasulullah